Selamat malam, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita renungan malam pada hari ini akan diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini mengikuti tema kalender gereja 2 hari lagi. Eight Sunday after Trinity Sunday. Temanya adalah tentang salt and light, garam dan terang. So kita merenungkan sekali lagi bagian yang tidak asing untuk kita semua. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita membaca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati perenungan pada malam hari ini. Engkau menolong baik hamba-Mu maupun setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Khususnya di minggu di mana kami boleh merenungkan kembali apa artinya menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus menolong kami semua untuk bisa mengerti kedalaman firman Tuhan yang boleh membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu kami di depan ini di dalam belas kasihan dan anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah sekali lagi ini pasti bukan satu tema yang asing ya untuk saudara. Garam, terang, ya kita bisa menafsir secara kehidupan sehari-hari. Kita tahu saya waktu kita bicara tentang garam ya, dan di dalam makanan nggak ada garam itu pasti nggak enak sekali, nggak ada rasanya ya, tawar, hambar ya. Terang apalagi orang kalau nggak ada terang ya itu berarti hidup di dalam kegelapan. Banyak gambaran-gambaran diambil oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah kebutuhan dasar ya di dalam kehidupan manusia gitu. Emang kalau mau dibilang ya bukan barang mahal gitu ya, garam ya bukan barang mahal sih gitu ya. Tapi ini adalah ini ada sesuatu yang kita sulit ya, kalau nggak mau dibilang nggak bisa sih hidup tanpanya. Ini begitu penting di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kekristenan ya, kekristenan itu bukan sesuatu yang add-on di dalam kehidupan kita ya. Ini bukan sesuatu bumbu ke-17 gitu misalnya ya. Sampai kalau ini nggak ada cuma 16 bumbu gitu misalnya. Ini bukan bumbu ke-17 ya. Kekristenan itu bukan hiasan ke-17, bukan. Tetapi bahan dasar sebetulnya di dalam kehidupan manusia. Kalau manusia itu hidupnya nggak mau hambar, kalau manusia hidupnya itu nggak mau di dalam kegelapan, ya dia perlu garam dan terang. Memang saya waktu di dalam Alkitab kita mendapati Tuhan kita menggambarkan dirinya sebagai terang dunia ya. Seingat saya nggak ada gambaran Tuhan adalah garam, itu nggak ada gitu ya. Tapi ini memang dipakai secara bersamaan. Yang pasti kita nggak mungkin bisa memiliki rasa seperti ini ya, kecuali itu datang dari anugerah Tuhan. Seperti kita nggak mungkin bersinar dari diri kita sendiri ya, karena kita bukan sumber terang, kita bukan terang itu sendiri ya. Kita ini basically merefleksikan terang yang kita terima dari Tuhan ya. Demikian juga kita percaya kita nggak mungkin memiliki rasa asin ini dari diri kita sendiri gitu. Sudah bicara tentang garam, tentu kita bisa tafsir di dalam berbagai macam hal ya, cara gitu ya, apa itu artinya tawar, apa artinya garam dengan semua imajinasi kita ya. Mungkin nggak keliru juga sih ya, karena garam ini somehow juga sesuatu yang sifatnya itu perennial gitu kan ya. Kita bisa membicarakan garam itu dari zaman ke zaman dan mungkin artinya juga nggak berubah banyak gitu ya. Ini dalam hal ini karena garam terus-menerus ada dan terus-menerus dibutuhkan. Tapi saya pikir kita perlu membaca di dalam konteks Matius pasal 5 ini ya. Apa ya artinya garam ini di sini? Garam yang menjadi tawar.
kalau garam menjadi tawar ya berarti dia, ya pertama di sini dikatakan dia nggak bisa diasinkan lagi ya. Nah, garam itu kan yang mengasinkan. Kalau yang mengasinkan terus berharap jadi diasinkan, ya nggak ada lagi sesuai pengharapannya gitu. Dia sendiri yang harus asin, tapi dia sendiri tuh nggak memberikan rasa asin. Ya, ini sulit deh saya. Di dalam bagian yang lain, ini saya meninggalkan sedikit konteks daripada Matius ya. Itu di bagian ayat yang lain, di kitab yang lain, di Perjanjian Baru ya, ada dikatakan, hendaklah kata-katamu itu jangan hambar, ya, jangan tawar, jangan hambar, jangan tawar. Lalu kalau bukan tawar, bukan hambar, apa ya? Dikatakan di situ, tetapi penuh dengan kasih. Kalimat kita itu saya itu harusnya penuh dengan kasih. Yang nggak ada kasih itulah saya tawar, hambar. So kalau kita mau menafsir ayat ini ya berdasarkan bagian itu, yang bagian yang lain di dalam Perjanjian Baru itu ya, surat Paulus, kita bisa menafsir ini dalam pengertian ya garam ya, memberikan kasih gitu misalnya. Tawar itu nggak ada kasih ya, atau kasih yang berpura-pura, kasih yang munafik dan seterusnya. Itu pasti bukan garam ya. Garam itu seperti kita tahu ya ada aspek ini ya, ada aspek menggigit ya, waktu hadir di dalam satu keadaan yang rusak. Garam waktu hadir di dalam keadaan ada borok ya, itu nggak terlalu menyenangkan gitu, itu menyakitkan. Tapi ini menyakitkan yang membersihkan ya, ada aspek antiseptik ya gitu ya. Ini ada aspek healing ya, ada aspek menahan dari kebusukan dan seterusnya dan seterusnya. Itu termasuk juga pengertian daripada garam. Nah, tentu kita bisa menafsir garam di dalam pengertian ini ya, pengertian yang umum, pengertian yang let's say lumayan perennial dari zaman ke zaman, sepertinya nggak terlalu berubah gitu ya. But again, sekali lagi, I think kita perlu menafsiri dalam konteks Matius pasal yang kelima ini lah ya. Apa sih artinya menjadi garam dunia itu ya? Kamu adalah garam dunia. Apa artinya garam itu menjadi tawar? Itu paling gampang saya, paling sederhana ya. Saudara membaca ayat ini dari perikop sebelumnya. Gitu. Perikop sebelumnya itu bicara tentang ucapan bahagia ya. Bicara tentang ucapan bahagia. Saudara bisa mengaitkan dengan semua ucapan bahagia atau sabda bahagia ini ya, mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Siapa itu garam dunia yang berfungsi menjadi garam dunia? Yaitu tidak lain tidak bukan adalah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, yang paling dekat deh saya, yang paling dekat dengan menjadi garam itu adalah yang terakhir ini ya, 10, 11, 12 ya. Saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara perhatikan di sini ya, dan ini dekat sekali soal kaitannya. Kita tahu garam itu memberikan rasa kalau dia larut kan ya. Kalau dia itu hancur. Dan ini sangat nyambung ya soalnya dengan ayat 10, 11, 12 ya. Dianiaya oleh sebab kebenaran. Dicela. Difitnahkan segala yang jahat. Ya. Penderitaan karena nama Tuhan. Ya. Ini bicara tentang diri yang hancur sebetulnya ya. Diri yang dihancurkan gitu. Kita seringkali dalam kehidupan ini mau menjadi berkat ya untuk orang lain gitu. Kita mau menggarami dan sebagainya. Tapi kita takut berkorban. Kita nggak mau berkorban ya. Bicara tentang berkorban ya itu macam-macam saya bicara berkorban. Yang pasti berkorban itu bukan hanya berkorban uang ya. Ya uang termasuk salah satunya, berkorban harta. Tapi juga bisa berkorban yang lain. Berkorban waktu ya. Berkorban tenaga ya. Berkorban apa sih prioritas hidup yang mungkin salah ya, itu boleh dikorbankan juga. Mungkin berkorban muka ya, mengorbankan apa ya, dignitas gitu, mungkin mengorbankan perasaan ya.
Mengorbankan diri lah, saya mengorbankan ego, ya. Ego kita. Em, Tanpa penderitaan karena nama Kristus, Yesus ya, itu sulit ya bicara garam dunia. Kalau kita baca di dalam perspektif Matius pasal kelima ini ya. Orang-orang Kristen yang nggak menderita karena Kristus, nah di sini saya terjemahkan pengertian dianiaya, ya, karena kita juga nggak mau pakai istilah dianiaya ini dalam pengertian yang ceroboh sekali gitu ya. Cuma apa disinggung sedikit perasaan saya dianiaya karena Tuhan ya, jangan pakai istilah itulah saya, itu lebay kayaknya gitu ya. Jangan sembarangan pakai istilah dianiaya kalau kita belum betul-betul dianiaya ya. Tapi saya pikir panggilan menderita karena Kristus itu panggilannya universal. Kita nggak tentu dianiaya seperti orang-orang di negara-negara yang sulit benar-benar dianiaya ya, dalam nggak tentu privilege ya saya itu mengalami itu. Kita, saudara dan saya juga nggak tentu menjadi martir ya, nggak tentu sih gitu. Tapi I think setiap orang harusnya sih dia dipanggil untuk berkorban bagi Kristus gitu. Dan inilah di dalam hal ini saya ada kaitan antara memberi rasa ya, menjadi garam ya, yang mengasinkan itu ya, dengan kehidupan yang berkorban karena Tuhan. Kalau kita nggak pernah dicela, nggak dianiaya, nggak difitnah, dan apa ini ya, nggak menderita kerugian karena Kristus gitu ya, sulit ya untuk memberikan rasa asin ini ya. By the way, tadi kita mengatakan garam itu ada menggigitnya gitu ya. Yesus Kristus waktu bicara itu ya, perkataannya juga bisa menyinggung orang-orang yang keras hati, orang-orang yang munafik, orang-orang yang nggak rela bertobat, orang-orang yang tinggi hati ya. Tersinggung karena perkataan Kristus gitu, yaitu garam, garam gitu. Sebaliknya kalau kita mau kontraskannya nggak kayak garam apa sih, ya gula gitu. Jadi dalam bahasa Inggris kita ada istilah ini ya, sugar coated ya, sugar coated speech, pembicaraan perkataan yang di apa itu namanya, dikasih pemanis gitu ya, dikasih pemanis. Ya itu lawan katanya garam. Garam sih di sini lawan katanya tawar, hambar, betul ya, nggak ada rasa asin gitu. Tapi di sisi yang lain garam juga bukan gula, gula. Ya kita di dunia ini sudah muak lah, disgusted ya, itu kita sudah bosen dengan perkataan-perkataan sugar coated, perkataan-perkataan yang penuh dengan pemanis ya. Tapi sebenarnya nggak membangun gitu. Perkataannya selalu memuji-muji, ya, mengambil hati, ya, mengambil muka gitu ya, mencari muka dan sebagainya ya. Bosen banget juga dengan perkataan-perkataan itu. Perkataan yang nggak mempertumbuhkan anyway gitu, nggak membawa kepada pertumbuhan ya. Itu perkataan-perkataan yang menidurkan ya, malah membinasakan mungkin gitu. Yesus perkataannya saudara melihat ya, dia nggak ada perkataan sugar coated gitu. Waktu dia bicara dengan orang-orang Farisi, waktu dia bicara dengan orang-orang ini ya, orang-orang yang jauh daripada Tuhan dan hidup di dalam kemunafikan yang pura-pura ya sebetulnya mencintai Taurat padahal tidak. Yesus menegur mereka ya. Yesus nggak buang-buang waktu dengan kalimat-kalimat pujian supaya bisa memenangkan hatinya mereka dan supaya nggak ada itu, saya nggak ada gitu. Yesus just simply hadir sebagai garam ya di dalam hal ini, meskipun nggak pernah ada istilah itu gitu. Tapi dia punya kualitas garam di dalam kehidupannya. Dan saudara melihat kan ya, Yesus betul-betul dianiaya oleh sebab kebenaran. Yesus dianiaya. Yesus sendiri dicela, difitnahkan segala yang jahat. Ya. Yesus dan semua nabi-nabi ya, di perjanjian lama juga mengalami seperti itu. Saudara dan saya ya dipanggil untuk berjalan di dalam jalan salib. Jangan lupa garam ini selalu larut ya. Kalau kita mau memberikan rasa gitu. Garam yang memberikan rasa tapi nggak mau larut, nggak mau dianiaya, nggak mau dicela, nggak mau menerima fitnah gitu dan seterusnya. Sulit dia untuk bagaimana ya dia bisa memberikan rasa asin kalau dia sendiri nggak hancur gitu. Sekali lagi ya kehidupan memberi rasa asin dia, menghadirkan rasa dan tidak tawar ini ya. Dan bukan pura-pura dengan kalimat-kalimat yang manis itu tadi ya. Itu semua itu ada kaitannya dengan kehidupan yang berkorban, kehidupan yang berkorban. Kalau kita nggak mau berkorban, kita kehilangan rasa, menjadi tawar, akhirnya Tuhan bilang juga nggak ada gunanya. Akhirnya dibuang dan diinjak juga gitu ya. Yang mending yang mana ya, toh akhirnya dibuang dan diinjak juga, sama ya ini. Tapi ini dibuang dan diinjak, yang dibuang dan diinjak oleh Tuhan di sini ya. Dibuang, betul-betul dibuang gitu. Apa Tuhan sendiri yang membuang juga gitu, dibuang dan diinjak orang ya. Tapi juga dibuang oleh Tuhan karena nggak bisa dipakai gitu ya, di dalam hal ini gitu. Mendingan
mana ya, diinjak oleh orang-orang yang benci Tuhan ya, tapi disukai Tuhan, atau diinjak dan dibuang oleh Tuhan sendiri ya. Mendingan yang mana ya gitu. Harap sih kita bijaksana ya, saya. Ini any case ya, ada dibuang ya, selalu ada dibuang, selalu ada pengorbanan ya, ada pengorbanan yang karena kebenaran. Ada pengorbanan yang benar-benar konyol, akhirnya jadi korban beneran gitu ya, dibuang dan diinjak orang ya. Karena apa? Ya karena garamnya nggak asin lagi ya, nggak bisa ada fungsinya gitu. Ya. Ndaklah kita yang berbijaksana, kita tahu harusnya kita yang mana ya dalam hal ini. Terang, saya yang terang kedua ya, bicara tentang terang. Mirip tentu ya, garam memberikan rasa asin, terang ya, menerangi ya. Tapi di sini ayat ke-14 dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa ya di sini penekanan daripada Matius ya. Kalau kita betul-betul menerima terang dari Tuhan, harus kemudian kita ini merefleksikannya, memancarkannya, memantulkannya, itu natur daripada terang itu nggak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau sampai tersembunyi, ya itu berarti bukan kota yang terletak di atas gunung. Mungkin itu kota yang ada di dalam gua atau apa gitu misalnya. Nggak tahu lah ada nggak ya kota di dalam gua. Mungkin ada juga sih ya. Tapi kota yang terletak di atas gunung itu nggak mungkin tersembunyi. So ya. Terang yang sejati ya, itu juga nggak mungkin tersembunyi. Gitu. Nggak ada terang terus kemudian bisa dikalahkan oleh kejahatan gitu ya. Orang juga naturnya namanya terang kan ya, di dalam kehidupan sehari-hari orang punya ini pelita ya, juga nggak diletakkan di bawah gantang lah. Poinnya apa? Dia terang tapi dia taruh di dalam apa ya, di bawahnya gantang ditutupin oleh satu apa ya, ember atau mangkok lah. Poinnya apa? Dia ada terang itu gitu. Natur daripada pelita, natur daripada terang itu memang bukan untuk disembunyikan, bukan untuk ditutupi gitu, tapi untuk menerangi ya, untuk menerangi. Apa sih ini artinya? Ini kan semua pakai ilustrasi di sini kan ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Pelitanya itu ditaruh di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu ya. Naturnya terang kan itu kan. Tapi apa sih ini artinya sebetulnya metafor ini gitu ya? Ilustrasi ini artinya apa gitu? Artinya itu kita baca dalam ayat ke-16, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau kita memiliki terang di dalam hati kita, lalu kita memantulkan, kita memancarkan, nah ya biarlah itu bercahaya dan menerangi orang-orang yang lain, bukan kita tutup sendiri, bukan gitu. Kita menerima terang dari Tuhan untuk dipantulkan, untuk diteruskan. Kita ini merely saluran sebetulnya gitu, atau reflektor di dalam hal ini ya. Saudara bukan menerima terang lalu menyerap hanya untuk diri saudara sendiri, tidak, tapi dipancarkan, dipantulkan. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, jangan dikip sendiri, jangan ditaruh, diletakkan di bawah gantang. Seperti kota itu ya, yang di atas gunung ya nggak mungkin tersembunyi. Ya. Maka kita perlu memancarkan terang yang kita terima itu, karena itu memang natur dari terang. Apa terangnya di sini? Kalau di dalam Matius pengertiannya sederhana ya, yaitu perbuatan baik ya. Perbuatan baik. Sudah kita orang Protestan harap kita nggak ini ya, nggak sensitif dengan istilah ini gitu. Karikatur ya, kalau dibilang kita nggak menekankan perbuatan baik gitu. Perbuatan baik atau good works ya, itu ada tempatnya, sangat ada tempatnya di dalam spiritualitas Kristen ya. Di dalam teologi Protestan, hanya kita memang nggak mengatakan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik, tapi semata-mata karena anugerah belas kasihan, kesempurnaan korban Kristus di atas kayu salib, bukan berdasarkan achievement saudara, bukan berdasarkan kebesaran saudara, perbuatan baik saudara, kesalehan saudara, tidak. Tapi bukan berarti dalam kehidupan ini nggak perlu ada perbuatan baik, karena ya, kalau kita menerima terang, ya terang yang sejati, ya itu kita menerima terangnya, ya kita memantulkannya, memantulkannya itu katanya Matius itu ya namanya perbuatan baik. Jadi ini kita bicara tentang pantulan ya, kita bicara yang dipancarkan, ya bukan bicara perbuatan baik yang berasal dari diri kita sendiri, ya
diri kita sendiri dihasilkan gitu ya, lah kita jadi sumber terang gitu. Tidak. Kita terang itu kita terima dari Tuhan. Tuhan itu adalah terang yang sejati ya. Allah itu di dalam terang ya. Allah itu adalah terang ya. Nah, waktu kita menerima terang ya, terang itu kita terima menerangi hati kita. Nah, waktu kita memancarkan, itu keluarnya itu apa sih? Menurut Matius adalah perbuatan baik. Dan ini mengonfirmasikan ya, apakah kita itu betul-betul menerima terang dari Tuhan atau tidak. Nah, ini pinjam istilah yang dipakai di dalam apa ya, sudah post reformation ya. Mereka pakai istilah syllogismus practicus ya namanya ya. Practical syllogism ya. Apa sih ya? Ya dari buahnya kamu tahu pohonnya gitu ya. Dari buahnya kamu tahu pohonnya. Itu syllogismus practicus ya. Orang ada perbuatan baik ya. Kita tahu bahwa dia menerima terang sejati yang dari Tuhan. Kita bukan diselamatkan karena perbuatan baik itu saya, tapi perbuatan baik itu menjadi satu testimonia ya. Jadi satu kesaksian bahwa kita menerima terang dari Tuhan. Karena terang yang dari Tuhan itu saya, itu naturnya itu terpancar harusnya gitu. Itu terrefleksikan ya. Nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa gitu. Itu bukan terang yang terus kemudian kita bisa jadikan seperti kayak kota yang ada di dalam gua gitu ya, yang kita hidupi sendiri gitu, di dalam ghetto, termasuk ghetto Kristen atau apa gitu. Bukan, tetapi seharusnya terpancar keluar. Dan terpancar keluar itu apa sih? Ya ini perbuatan baik, kalau menurut Matius ya. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan itu mengalir ya dari persekutuan kita dengan Tuhan yang adalah terang. Jadi kita memancarkan, memantulkan terang ya karena kita sendiri menerima terang yang dari Tuhan. Dan bukti ini sebagai kesaksiannya sekali lagi bahwa itu betul-betul bukan perbuatan baik yang boleh kita banggakan ya, yang boleh kita catat sebagai jasa kita. Ya, buktinya adalah di situ segera disambung dengan kalimat dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini menarik ya saya. Jadi ini bukan cuma tentang kita loh saya, tapi tentang orang lain yang menyaksikan perbuatan baik kita itu ya. Itu bahkan menurut ayat ini ya saya, mereka tahu bahwa kita bukan sumber perbuatan baik itu. Karena mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Mereka sendiri yang menyaksikan perbuatan baik kita itu bisa berdoksologi. Mereka yang melihat perbuatan baik, mereka nggak salah, mereka terus bukan kagum kepada kita ya, tapi mereka memberi kemuliaan kepada Allah, sang sumber terang itu gitu. Nah, mereka aja tahu saya, apalagi saudara dan saya yang memancarkannya gitu. Kalau orang yang melihat pancaran itu saja tahu dan memuliakan Bapa yang di sorga, alangkah celakaannya, kalau kita sendiri yang memancarkan, kita malah nggak sadar, kita nggak tahu bahwa, dan nggak mau tahu gitu misalnya, bahwa sebetulnya perbuatan baik itu mengalir keluar dari persekutuan kita dengan terang, dengan sang terang, dengan Allah. Lalu kita mencuri kemuliaan Tuhan misalnya. Orang berbuat baik supaya diperhatikan orang lain. Orang berbuat baik supaya orang itu melihat dirinya sendiri baik gitu misalnya. Jadi mencuri kemuliaan Tuhan namanya saya. Orang melakukan perbuatan baik untuk menghina orang lain ya. Saya lebih baik daripada orang lain yang kurang melakukan perbuatan baik. Kacau ya saya seperti ini. Sekali lagi ya, ironinya adalah begini ya saya. Orang lain ya yang menyaksikan ya, orang percaya sejati, orang pilihan sejati ya, yang berbuat baik karena persekutuannya dengan sang terang, dengan Allah, orang yang menyaksikan ini, dia sendiri itu tahu bukan memberi kemuliaan kepada orang ini, tapi memberi kemuliaan kepada Bapa yang di sorga. Orang lain itu tahu ya, harus memberi kemuliaan kepada Bapa yang di sorga, dan bukan memberi kemuliaan kepada orang yang berbuat baik. Gitu. Sekali lagi ya, alangkah celakanya ya, kalau orang itu sendiri yang berbuat baik, ternyata mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, kacau ini saudara. Orang lain saja bisa memuliakan Tuhan. Masa dia sendiri ya, yang adalah saluran terang itu ya, adalah reflektor terang itu nggak bisa memuliakan Tuhan. Lalu terus kemudian menganggap perbuatan baik itu berasal dari dirinya. Atau memanipulasi ya.
perbuatan baik itu untuk mencari sesuatu bagi dirinya, itu mengumpulkan apa ya, nilai-nilai, reputasi gitu misalnya, supaya dia dipandang baik, supaya dia punya nama baik dan sebagainya. Ya itu berarti bukan orang yang bersekutu dengan terang, soalnya itu orang yang dikuasai oleh kegelapan sebetulnya itu. Karena natur terang itu bukan seperti itu gitu. Natur terang itu pada akhirnya membawa kepada doksologi, ya. Itu natur terang. Natur terang itu akhirnya waktu orang melihat, ya, orang itu bukan cuma melihat terang yang dipantulkan, tapi orang itu melihat sumber terangnya dari mana sebetulnya. Orang ini melakukan perbuatan baik bukan karena dia hebat, bukan karena dia baik, tapi karena dia bergaul erat dengan Allah, karena dia mengenal Allah, karena dia berada di dalam persekutuan dengan sang terang, ya. Sehingga orang terus kemudian memuliakan Bapa yang di sorga. Harap saya kehidupan kita menjadi kehidupan yang seperti ini, ya. Kehidupan yang mengundang orang lain untuk memberi kemuliaan kepada Bapa yang di sorga. Nah itulah kebahagiaan kita yang tertinggi, saya. Kita paling bahagia, ya. Kita paling bersuka cita ketika kita boleh didebatkan di dalam pekerjaan Tuhan, ya, perbuatan baik yang mengalir melalui kehidupan kita, itu bisa membawa orang untuk melihat kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di hari ini, hari Jumat, di penghujung minggu ini, kami di weekend ini kami boleh sekali lagi memikirkan, merenungkan apa artinya menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Dan kami bersyukur karena firman-Mu memberi kepada kami pengertian, kiranya Engkau yang membakar hati dan pikiran kami boleh terus bersekutu dengan Engkau, sang sumber terang, Engkau yang memungkinkan kami untuk bisa menghadirkan rasa asin. Dan Tuhan mengampuni kami ketika dalam kehidupan kami ini gagal, kami kurang asin, kami tidak asin, kami tawar, kami hambar, kami tidak memancarkan terang, kami menutupi terang, kami mencuri kemuliaan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan memberi segala pengampunan kepada kami dan menolong kami untuk lebih lagi dengan giat, dengan tekun menghidupi firman Tuhan, firman Allah di dalam kehidupan kami, dan kami hari demi hari boleh semakin dikuduskan di dalam Kristus. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati kita semua.